Mereset Makrotik hingga terdengar bunyi bip 1 kali. Kemudian, tunggu hingga muncul bunyi bip 2 kali. Bunyi bip 2 kali menandakan bahwa Makrotik berhasil direset dan kembali ke pengaturan awal atau default, sehingga siap untuk dikonfigurasi ulang. Langkah kedua, menyambungkan kabel putih ke port 1 dan kabel hitam ke port internet. Masuk ke aplikasi Winbox, lalu login menggunakan username, yaitu admin, dan password dikosongkan, karena masih default setelah reset. Langkah keempat, membuat password baru untuk keamanan router Makrotik. Langkah kelima, masuk ke menu Enterprise, kemudian klik Ether 1 dan ubah namanya menjadi Ether1_ISP. Klik Ether 2 dan ubah namanya menjadi Ether2_local. Setelah itu, klik Apply dan OK. Masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP Client, lalu klik tanda plus. Pada bagian Enterprise, pilih Ether1_ISP, kemudian klik Apply dan OK. Selanjutnya, tambahkan IP address pada Ether1_ISP dengan IP address 192.1.43/24. Masuk ke menu IP, klik DNS, kemudian edit pada bagian server, masukkan 8.8.8.8. Lalu, tambahkan lagi di bagian server 8.8.4.4. Kedua IP tersebut merupakan DNS publik milik Google. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com atau youtube.com menjadi alamat IP sehingga bisa diakses oleh jaringan. Langkah ke-8, masuk ke menu IP, klik Firewall, klik NAT, lalu klik tanda plus. Bagian chain dibiarkan default. Pada Out Enterprise, pilih Ether1_ISP. Masuk ke tab Action, pilih Masquerade, kemudian klik Apply dan Off. Fungsi NAT Masquerade adalah untuk membagikan koneksi internet dari ISP ke jaringan lokal. Langkah selanjutnya yaitu pengujian koneksi. Buka menu terminal, lalu masukkan username dan password. Ketik perintah ping google.com. Tunggu prosesnya berjalan. Jika ping berhasil, berarti
DNS dan koneksi internet sudah berjalan dengan baik. Kemudian, terminal bisa ditutup saja. Masuk ke menu IP address, lalu klik tambahkan address 192.168.11.24 dan pilih Enterprise Ether 2_local. Klik apply dan OK. Penggunaan IP 192.168.11.24 karena alamat tersebut termasuk IP privat kelas C yang umum digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Alasan menggunakan kelas C yaitu karena cocok untuk jaringan kecil hingga menengah, memiliki subnet max 255.255.255.0, mendukung hingga 254 perangkat dalam satu jaringan, tidak bentrok dengan IP publik internet. DHCP server. Masuk ke menu IP DHCP server, lalu klik DHCP stop, tekan enter terus hingga proses stop selesai. DHCP server berfungsi untuk membagikan IP address secara otomatis ke perangkat klien. Atau manajemen bandwidth. Masuk ke menu queue, lalu klik ADD. Sebagai contoh, dibuat 5 ruangan opsional. Ruangan pertama, lobby, IP 192.168.10.1, target upload 15 Mbps, target download 15 Mbps. Ruangan kedua, kantor, IP 192.168.10.2, target upload 20 Mbps, target download 20 Mbps. Ruangan ketiga, ruang 1, IP 192.168.10.3, target upload 25 Mbps, target download 25 Mbps. Ruangan keempat, ruangan 2, IP 192.168.10.4, target upload 30 Mbps, target download 30 Mbps.
ruangan. Kelima, ruang 3. IP 192.168.10.5. Target upload 15 Mbps, target download 15 Mbps. GUE berfungsi untuk mengatur dan membatasi bandwidth agar penggunaan internet lebih merata. Pengaturan di komputer. Buka control panel dan klik Network and Sharing Center. Terus buka Ethernet. Klik centang Ethernet Protocol version 4 atau IPv4. Lalu pilih Properties. Setelah itu, atur IP address sesuaikan dengan jaringan yang telah dibuat. Pengujian akhir. Buka menu firewall dan periksa status koneksi. Jika indikator koneksi aktif, berarti Makrotik berhasil terhubung. Lakukan pengujian dengan membuka Google dan YouTube. Jika dapat diakses, maka konfigurasi Makrotik telah berhasil dan internet siap digunakan. Yaitu menyimpan file atau backup. Buka New Terminal. Kemudian ketik File System Backup Set, name kelompok 1. Lalu ketik lagi slash file print. Setelah itu, buka file, kemudian cek backup file kelompok 1 sudah berhasil ditambahkan. Lalu, pilih backup dan buat password agar lebih aman. Setelah itu, pilih file kelompok 1. Kemudian, copy file dan tempel ke penyimpanan komputer. Dan backup file Makrotik sudah berhasil ditambahkan. Jadi, videonya cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.